Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwodenugro di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 ketakutan wajib pajak sebelum mengikuti program ungkapan sukarela. Kita harapkan setelah melihat dari video ini, ketakutan-ketakutan itu bisa tereliminasi dan syukur-syukur tidak terbukti sama sekali. So, stay tune ya. Yang pertama adalah ketika wajib pajak mengikuti program ungkapan sukarela ini, malah mereka takut dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan juga tuntutan pidana. Nah, untuk hal ini sebenarnya di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di bab 5 pasal 6 ayat 6 itu sudah tertulis, yaitu memang data dari informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau tuntutan pidana terhadap wajib pajak. Sehingga memang wajib pajak diharapkan mengikuti program ungkapan sukarela ini dengan sejujur-jujurnya, karena memang ini tidak akan dijadikan sebagai dasar untuk penyelidikan maupun penuntutan pidana di kemudian hari untuk kita wajib pajak. Lalu yang kedua, ketakutan wajib pajak tentang mungkin mereka takut ditanya-tanya tentang sumber penghasilannya dari mana untuk bisa mendapatkan aset ini gitu ya. Memang Sobat Atax, hal ini tidak secara eksplisit menjadi salah satu hal yang tercantum dalam undang-undang maupun PMK, tetapi menurut logika kami adalah kantor pajak tidak berhak untuk bisa menanyakan sumber penghasilan maupun juga aset ini didapat dari mana dan lain-lain selama kita mengikuti program ungkapan sukarela ini dengan benar, membayarkan tarif tebusannya maupun juga pajak finalnya kepada negara dengan benar, dan juga kita mendapatkan surat keterangan program ungkapan sukarela ini dengan baik, sehingga ya sudah, itu yang menjadi dasar kita untuk kemudian hari agar memang jika aset tersebut masih dipertanyakan oleh teman-teman kita di kantor pajak, kita bisa menunjukkan bahwa aset tersebut sudah pernah kita ikutkan yang namanya program ungkapan sukarela, sehingga memang teman-teman Sobat Atax tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut lagi untuk bisa mengikuti program ungkapan sukarela ini. Yang ketiga adalah takut jebakan Batman gitu ya. Nah, ini yang juga sering teman-teman dari Sobat Atax itu tanyakan kepada kita, apakah program ungkapan sukarela ini adalah jebakan Batman. Saya juga bingung untuk menjawabnya, apa yang dimaksud definisi dari jebakan Batman tersebut. Apakah ketika kita memasukkan aset lalu nanti ke depannya aset tersebut akan diminta pajak-pajaknya ataupun apapun, ya saya rasa sudah sewajarnya dan sepantasnya kalau memang kita memasukkan, contoh misalnya memasukkan ruko atau memasukkan gudang di dalam program ungkapan sukarela ini, ke depannya kalau misalnya ada ruko dan gudang itu disewakan, ya sangat wajar sekali kalau mungkin teman-teman dari kantor pajak juga menanyakan apakah kita sudah bayar yang namanya pajak sewanya dari ruko maupun gudang tersebut. Jadi kita nggak perlu terlalu parno apakah ini jebakan Batman atau enggak. Yang pasti pemerintah itu sudah sangat amat luar biasa memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti program ungkapan sukarela ini. Karena mereka dengan sangat amat kewenangannya, mereka itu bisa saja loh untuk tidak membuka yang namanya program ungkapan sukarela ini. Tetapi malah mereka dengan berbesar hati, mereka mau untuk kita, para wajib pajak ini bisa mengikuti program-program pemerintah ini dengan sukarela, dengan baik, dan juga terkena tarif nggak terlalu tinggi. Sehingga memang, yuk kita ikuti program ungkapan sukarela ini dengan baik. Itu sih teman-teman dari ketiga ketakutan para wajib pajak ketika sebelum mengikuti program ungkapan sukarela ini.
Semoga video ini juga bisa menjadi jawaban dan juga menjadi bantuan dari para wajib pajak agar tidak mengalami ketakutan-ketakutan lagi. Justru yang harus kita takutkan adalah ketika kita tidak mengikuti program ungkapan sukarela ini, tetapi kita mempunyai harta-harta yang belum dilaporkan. Wah, itu pasti yang akan kita takut. Nah, takut apa ya? Pastinya adalah takut untuk ketahuan. Karena di zaman sekarang, era keterbukaan informasi, kantor pajak itu sudah mendapatkan begitu banyak informasi dan data dari seluruh institusi, seluruh lembaga, seluruh asosiasi, seluruh pihak-pihak lain. Sehingga memang kita, para wajib pajak, tidak seyogyanya untuk bisa menghindari maupun tidak melaporkan aset-aset kita secara benar. Sehingga kita harus melaporkan semuanya itu secara benar, secara lengkap, dan juga memang harus untuk mengikuti program ungkapan sukarela ini ketika memang ada harta-harta yang mungkin belum kita laporkan, ya kita akan mendapatkan tarif yang lebih bersahabat dibandingkan tarif normal dan kena denda-dendanya gitu ya. Jadi itu aja sih kalau dari saya Sobat Atax. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan chat di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di Atax Indonesia. Dapatkan info-info peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya secara gratis. Dan juga download aplikasi kami di Atax Indonesia di Google Play Store maupun juga di Apple Store. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan juga ingat pajak, ingat Atax. Terima kasih. Sampai jumpa.